suasana kita ciptakan pernikahan kita tetap aman, rumah tangga kita tetap aman. Kita ciptakan ini. Kejadian 2:23. Kita tahu pada hari itu Adam dibius total oleh Tuhan. Karena akan ada operasi tulang rusuk. Itu operasi besar. Kalau nggak dibius, semua pasti Adam kesakitan. Nah, begitu selesai operasi, Alkitab mengatakan Tuhan membuat Adam tidur nyenyak. Nah, saya tertarik itu ada kata nyenyaknya di situ. Tidur nyenyak. Begitu Adam tidur nyenyak, operasi berlangsung. Operasi selesai, Adam bangun. Ya. Begitu Adam bangun, lalu dia melihat ada sesosok yang dia nggak pernah tahu. Karena selama dia hidup, dia hanya ketemu binatang-binatang itu. Tiba-tiba hari itu ada seorang perempuan. Nah, semua kita pasti ngalami yang sama, bukan? Kalau seumur hidup kita sendirian, tiba-tiba muncul seseorang. Lalu ayat 23 berkata begini. Lalu berkatalah manusia itu, Adam itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, pendengar yang terkasih, lihat kata inilah dia. Saya percaya siapapun kita setuju, kalimat inilah dia itu menunjukkan sebuah surprise, kekaguman. Wow, begitu. Sesuatu yang menarik sekali. Karena kata inilah dia. Jadi semangat. Nah, ternyata begini ukuran pernikahan kita masih aman atau tidak. Saya kagum kepada ayat di surga yang luar biasa. Jadi sesekali suami-suami kita harus bangun lebih dulu daripada istri kita. Kenapa? Karena waktu kita bangun, ini kan Adam baru bangun, karena baru dibius total. Begitu dia melek, lihat perempuan itu, wah langsung surprise, inilah dia. Kagum dia. Wah, dia bergairah betul. Suami, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Semua kita yang bangun tidur itu kan masih asli. Semuanya masih asli karena kita belum apa-apa. Nah, waktu kita sebagai suami bangun lebih dulu dan melihat istri kita masih tertidur, jujur ya, jujur. Ayo kita buat perjanjian ini suami istri. Begitu dia tidur, masih tidur dan kita sudah bangun. Reaksi pertama kita melihat istri kita masih tidur, jujur ya, itu apa? Maaf, saya cuma memberikan ilustrasi saja. Berapa banyak suami yang sudah nggak bisa mengagumi istrinya lagi, tapi berkata, kenapa istri tetangga lebih cantik? Wah, celaka sekali kita. Kalau sampai di pernikahan kita nggak pernah kagum pada istri kita, tapi pada istri orang lain. Maaf, ini cuma ilustrasi saja. Apalagi kalau sampai jengkel melihat dia. Misalnya, banyak suami sekarang itu nggak mau istrinya gemuk. Oh, saya marah sekali nih pada suami-suami. Kalau istri nggak mau gemuk, dengar para suami. Hormon laki dan hormon perempuan itu beda. Saya nggak tahu kenapa Tuhan ciptakan begitu. Kalau saudara mau berdebat, tanya Tuhan sendiri. Tapi kenyataannya, hormon perempuan itu jauh lebih cepat gemuknya daripada hormon laki-laki. Apalagi kalau seorang perempuan sudah pernah melahirkan. Untuk kembali langsing itu susah. Jadi kalau ada suami-suami nggak mau istrinya gemuk, saya bilang istri laporkan dia pada saya, nanti saya doakan dia supaya dia yang hamil supaya tahu rasa. Karena itu kodrat. Maka itu kalau suami bangun duluan, lihat istrinya tambah gemuk, terus dia jengkel, awas, rumah tangga kita sedang dalam masalah besar. Jadi ayat ini adalah ukurannya. Bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita tetap utuh. Hai kepala, itulah kita para suami, kagumi istri kita. Bagaimanapun keadaan. Saya akan akhiri dengan pemikiran ini. Pendengar yang terkasih, satu-satunya hukum pernikahan di dunia ini. Karena semua agama, semua negara punya hukum pernikahan. Tapi satu-satunya hukum pernikahan yang begitu luar biasa dan tidak pernah dimiliki oleh buku dan Tuhan dan di agama apapun juga adalah hukum kita yang berkata, suami itu kepala, istri itu tubuh. Maka itu satu-satunya buku dan satu-satunya Tuhan, karena ada jutaan Tuhan di dunia ini, yang menuliskan dan berfirman, aku benci perceraian. Itu hanya Tuhan kita. Dan itu ada di Malayaki 2 ayat 16. Lagi sekali Malayaki 2:16.
Yahweh berfirman, aku benci perceraian. Bukan cuma enggak suka, benci. Mengapa dia benci perceraian? Begini suami istri. Kalau tubuh dia enggak suka kepalanya, artinya istri enggak suka suaminya. Maka kalau bercerai, berarti tubuh sedang potong kepalanya sendiri. Pasti mati. Begitu pula suami. Kalau dia benci tubuhnya, yaitu istrinya, dia buang tubuhnya, dia kawin lagi, dia mati. Jadi orang yang bercerai itu orang bunuh diri, pendengar yang terkasih. Karena kita kepala dengan tubuh. Nah, mari kita lihat. Saya akan pakai beberapa contoh. Setiap orang yang sakit, kalau dokter memeriksa secara diagnosa luar, nggak ketahuan, maka langkah kedua, foto, ronsen. Kenapa ini? Nggak ketahuan juga. Dokter kan bilang, periksa darah, lengkap. Periksa kotoran, periksa ini, semuanya. Nggak ketahuan juga. Lihat, dunia medis akan mengatakan yang terakhir ini. Pasti, kalau tubuhnya sudah nggak diperiksa, nggak ada apa-apanya. Pasti kepalanya. Dokter bilang pasti CT scan atau MRI, itu periksa otaknya. Nah, apa artinya suami istri? Maka itu saya sering berkata kepada anak-anak laki, menjadi suami itu jauh lebih berat daripada jadi presiden. Presiden bisa pensiun, suami nggak bisa pensiun kalau nggak mati. Jadi ketika keluarga kita ada apa-apa, yang salah pasti bukan tubuh, yang salah pasti kepala. Itulah suami. Jadi kita bertanggung jawab suami-suami dalam keluarga kita, dalam hidup anak-anak kita, istri kita. Saya percaya semua kita pernah mengalami tubuh kita sakit, kepala pun tetap sayang. Satu kali kaki kita pernah tersandung, apalagi kalau kena tulang kering kita. Begitu kena tulang kering kita, ujung meja, waduh sakitnya luar biasa. Kan nggak mungkin ada. Lalu kepala berkata, hei mata lu di mana? Kenapa kamu jalan nggak lihat-lihat? Maka itu sebelum kita akhiri renungan ini, embun pagi ini, mari kita periksa hati kita, pendengar yang terkasih. Hati kita beres atau tidak? Bersih atau tidak? Saya akan akhiri dengan ilustrasi ini. Mengapa zaman dulu, sebelum ada senjata yang hebat-hebat seperti sekarang, kalau antar kerajaan berperang, mereka pasti cari mata airnya. Kerajaan itu mata airnya di mana? Satu-satunya perlu dijaga. Kalau sekarang itu pusat reaksi nuklir, reaktor nuklir, satu negara itu dijaga. Takut dirusak. Nah zaman dulu yang sangat dijaga adalah mata air. Itu dijaga 24 jam penuh. Mengapa? Karena kalau sampai musuh tahu di mana sumber air negara itu, maka untuk menyerangnya gampang. Masukkan racun ke mata air, maka dengan sendirinya seluruh kerajaan akan mati. Dan gak perlu perang. Ternyata cara itu dipakai iblis sampai hari ini. Dia kotori hati kita dengan kejengkelan, iri hati, kekecewaan, sakit hati, dendam, benci, dan sebagainya. Begitu hati kita diracuni, hidup ini rusak semua. Maka itu lagi sekali Amsal 4:23, jagalah hati.